Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Semoga Allah memberkati kita semua. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakumu aduwwum mubin. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maka di dalam dua qiraah yang kita baca tadi, qiraah yang pertama dari Ibnu Katsir dan Abu Ja'far, innahu lakumu aduwwun mubin, dan qiraah Hasan Asim, innahu lakum aduwwun mubin, yang maknanya la tattabi'u, dilarang oleh Allah agar kita mengikuti langkah-langkah steps of the syaitan. Dan la di sini tentunya la nahiyah, memberikan makna tahrim, karena la yang masuk kepada fi'lun mudhari' di sini menjazmkannya la tattabi'u, maka tattabi'u majzumun bihadfin nun. Maka di ilmil usul la nahiyah memberikan makna tahrim, maka Allah melarang kita untuk mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah penyesatan syaitan. Dan telah ditafsirkan oleh as-salaf apa makna khutuwati syaitan. Makna khutuwat disebutkan oleh Imam Mujahid dengan sanad yang sahih dari Waraqah Ibnu Umar, dari Ibni Abi Najih, dari Mujahid. Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di tafsirnya. Dan juga datang dari Qatadah dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani di dalam tafsirnya dari riwayat Ma'mar an Qatadah, maka sanadnya sahih. Maka dari dua tabi'in, Mujahid dan Qatadah, dengan sanad yang sahih mentafsirkan bahwa makna khutuwat adalah sayyiat atau khoti'ah, yang maknanya janganlah kalian mengikuti kesesatan-kesesatan, dosa-dosa yang dibuat oleh syaitan untuk menyesatkan kaum muslimin. Maka dilarang kita mengikuti
kesesatan-kesesatan dan dosa-dosa yang dibuat oleh asyaiton, karena disebutkan ilahnya innahu lakumu aduwwun mubin, bahwa sungguhnya syaitan itu bagi kalian wahai kaum muslimin musuh yang nyata. Maka di sini barakallahu fikum, di dalam ayat ini kita harus menjauhi seluruh trik-trik syaitan, seluruh tipu daya syaitan. Dan dari tipu daya syaitan yang paling besar bagi Bani Adam pengaruhnya adalah asad an al-ilmi syar'i, bahwa dari trik syaitan yang menyebabkan manusia bergelimpang dan terpuruk dan terjerembab di api neraka, yang paling sukses adalah asyaiton menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, inna awala talbis iblis alal insan yasudduhum an talabil ilmi asyar'i li'anna al-ilma nurun fa'ida adfa'a asyaiton masabihahum fahum ala dhalam yatakhabbatun fa yaf'alu syaiton ma yasha. Maka maknanya, dari awal talbis iblis kepada manusia, disibukkan manusia dari menuntut ilmu. Maka disibukkan dengan dunia-dunianya dan tidak mau untuk meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Maka inilah dari khutuwati syaitan tadi, dari steps, dari langkah-langkah iblis menyesatkan manusia, dijadikan manusia cinta kepada dunianya dan malas untuk menuntut ilmu. Padahal majelis ilmu dekat, padahal dia hidup di lingkungan komunitas menuntut ilmu, namun berat kakinya untuk menuntut ilmu dan berat dari badannya untuk duduk sebentar di majelis ilmu. Ini ketahui bahwa ini usaha syaitan agar menjauhkan manusia dari kebaikan. Maka disebutkan oleh Ibnul Jauzi, kenapa? Karena syaitan mengetahui ilmu dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Maka di saat cahaya itu dijegal oleh syaitan, oleh iblis, jangan sibukkan menuntut ilmu. Kamu punya bisnis, kamu punya tender, sibukkan dengan dunia kamu. Maka di saat diajak mengaji pada hari Selasa misalnya, atau hari Kamis, maka mereka akan mengatakan, this time to make money, the time is money. Maka waktu ini waktu membuat uang, waktu ini waktu untuk berbisnis. Tidak bisa kamu mengajak aku menuntut ilmu pada waktu itu. Ya sudah, diajaklah di waktu weekend, di akhir dari pekan, hari Sabtu, hari Ahad libur. Ayo kita hadir menuntut ilmu di markaz ini, setiap hari menuntut ilmu. Oh, hari ini hari weekend, this time for family. Ini waktu untuk keluarga. 5 hari aku bekerja banting tulang, dan waktu 2 hari ini untuk jalan-jalan dengan keluarga dan untuk shopping di mall dan seterusnya. Maka tidak ada waktu. Kalau begitu kapan menuntut ilmu? Ini yang diinginkan oleh iblis di dalam talbis iblis, bahwa iblis menginginkan manusia itu tidak sampai ilmu kepadanya. Kenapa? Mereka tahu, syaitan dan iblis, bahwa ilmu nurun, ilmu itu cahaya dari Allah, Al-Quran dan Sunnah yang menerangi kehidupan Bani Adam. Di saat
cahaya itu mereka halangi, dan lampu-lampu mereka tidak menyala, dan bahkan lilin-lilin mereka tidak bisa menyala. Maka disebutkan yukhabbituhum, maka para iblis dan syaitan itu menyebabkan mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan kegelapan, tidak mengetahui ilmu as-sunnah, tidak mengetahui ilmu at-tauhid. Maka akhirnya terjerembab manusia kepada kebodohan, dan mereka berkubang dengan lumpur-lumpur kebodohan mereka dikarenakan sibuk dengan dunia. Dan ini jebakan pertama dari syaitan, bagaimana syaitan menyebabkan manusia terjauh dari ilmu, karena ilmu cahaya di saat mereka tidak mempunyai cahaya, tetapi mereka kaya raya dan mereka jaya raya, namun tidak mempunyai ilmu, maka yukhabbituhum, maka syaitan menyebabkan mereka hidup tanpa cahaya. Maka disebutkan di akhir, jika mereka hidup tanpa cahaya, mereka akan dibimbing kepada kesesatan dengan mudah, kepada kebid'ahan dengan mudah, kepada kesesatan dan kesyirikan bahkan dengan mudah. Maka inilah dari talbis iblis yang pertama. Maka tadi kita ingatkan kepada ayat wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kita mengambil langkah-langkah penyesatan mereka. Dan disebutkan oleh Ibnul Jauzi, tadi kami sebutkan, pertama yang dijadikan langkah oleh syaitan, menjauhkan manusia dari cahaya ilmu, agar mereka hidup di dunia, dipikirnya mereka dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bisa makan dan minum. Namun ternyata dalam penyesatan iblis di saat mereka dijauhkan dari majelis ilmu. Maka di sini tergambar, kenapa menuntut ilmu wajib fardu ain. Setiap manusia wajib untuk menuntut ilmu. Pendalilannya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, menuntut ilmu lah. Ilmu apa yang fardu ain ini? Annahu la ilaha illallah. Ilmu yang urgen. Ilmu apa? Melaksanakan ibadah secara tauhid dan menjauhkan peribadatan kepada selain Allah. Itu dia ilmu yang urgen. Lalu apa? Melaksanakan ibadah sesuai sunnah agar diterima amalannya. Itu saja. Maka ilmu yang urgen ini yang diwajibkan oleh Nabi kita, seperti di dalam hadis yang datang dari 3 sahabat, dari Anas ibni Malik, dari Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Ibni Mas'ud, yang semuanya datang lebih dari sekitar 50-an jalan, sehingga hadis ini bisa naik kepada sahih li ghairi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, person. Fardu ain maknanya setiap orang harus menuntut ilmu. Dan ilmu yang harus dituntut hanya ilmu yang urgen, bukan ilmu bahasa Arab, bukan ilmu muhadatsah, bukan ilmu hadis, mengetahui hadis yang sahih dan yang dhaif, bukan. Atau ilmu usul, ataupun ilmu tafsir ayat ini demikian dan demikian, bukan. Tetapi ilmu tauhid, ilmu bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Maka oleh sebab itu di dalam hadis Mu'adz yang muttafaqun alaih, disebutkan oleh Nabi tentang pentingnya menuntut ilmu tauhid. Disebutkan, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu ilmu yang paling urgen? Apa itu? Disebutkan, ditanyakan oleh Nabi, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka maknanya apa kewajiban hamba kepada Allah? Untuk beribadah. Karena itu hikmahnya kita diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadanya. Namun ibadah yang bagaimana? Disebutkan
an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a, agar beribadah kepada Allah dengan tauhid, hanya menyembah Allah semata saja dan tidak menyembah kepada selain Allah, baik kepada para rasul, baik kepada para wali, baik kepada para malaikat, bahkan jin. Maka ini hakikat menuntut ilmu yang diwajibkan. Dan begitu pun mengetahui kehidupan ini dalam peribadatan dengan sunnah. Karena jika seseorang melaksanakan kewajiban ruknul Islam, misalnya melaksanakan sholat, berpuasa Ramadan, membayar zakah yang wajib, dan juga melaksanakan haji dan umroh, namun semuanya tidak dengan sunnah, maka tidak diterima. Maka syarat diterimanya ibadah setelah tadi tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Kedua, agar diterima jika mengikuti sunnah sesuai hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan peribadatan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka dia tertolak. Maka kembali kepada permasalahan menuntut ilmu tadi, bahwa dia hukumnya wajib fardu ain. Menuntut ilmu yang apa? Yang urgen, menyembah hanya satu kepada Allah. Maka untuk tujuan menyembah kepada Allah saja, inilah yang tauhid diutus para rasul. Dan rasul memberikan ilmu-ilmunya kepada pengikutnya. Dan kita da'i ilallah sebagai pewaris ilmu rasul. Maka semua da'i ilallah di khutbah-khutbahnya, di kajian-kajiannya mengajak kepada ilmu tauhid yang urgen ini. Maka tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali untuk ini, dan para nabi mewariskan kepada para ulama kecuali ilmu yang urgen ini. Maka Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Maka walaqad ba'atsna, kata Allah, kami telah mengutus rusul-rusul sebelum engkau wahai Muhammad, yang mana mulai dari Adam dan Nuh dan seterusnya sampai Muhammad, semuanya membawa agama tauhid. An ya'budullah, hanya menyembah Allah yang satu, wajtanibut taghut, dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Maka menuntut ilmu yang urgen ini adalah perkara yang sangat ditakuti oleh iblis, sehingga dari khutuwati syaitan iblis apa? Menyibukkan manusia dengan dunianya. Maka berapa dari kaum muslimin tertipu dengan dunianya? Sehari hanya mendapatkan 100.000, 150.000, namun membuat dia malas untuk belajar, malas untuk menuntut ilmu. Maka awas, ini adalah dari khutuwati syaitan. Maka kembali kepada permasalahan tadi, bahwa khutuwati syaitan, bahwa langkah-langkah syaitan, maka syaitan ingin memadamkan ilmu dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah, dengan menjauhkan kaum muslimin dari majlis-majlis ilmunya. Karena syaitan mengetahui hakikian, dia tidak pernah mati. Iblis ini, dia mengetahui apa rahasia-rahasia yang ada dari kebaikan dan keburukan. Maka syaitan iblis ini mengetahui bahwa ilmu dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah, jika kita menimbaknya, kita akan mendapatkan nur cahaya sehingga kita di dunia selamat dan di hari akhirat masuk surga. Namun jika nur cahaya Allah ini dimatikan dengan kita menjauhi majelis-majelis ilmu, maka mereka iblis dan pengikutnya telah mengetahui, barang siapa yang tadinya menuntut ilmu kemudian meninggalkan menuntut ilmu, sibuk dengan dunianya, maka akan menyebabkan dirinya tersesat. Dan tersesat di dunia akan menyebabkan masuk kepada api neraka. Iya dan billah. Maka iblis mengetahui asbabul inhiraf a'rad anil ilm. Maka sebab seseorang jatuh
Dari tadinya ahlu sunnah menjadi kelompok yang awam ataupun ahlul bid'ah, bahkan kufur, keluar dari Islam karena menjauhi ilmu dan majelis ilmu. Maka oleh sebab itu tadi syaitan mengetahui hakikat ini, bahwa penyebab seseorang menjadi sesat yang tadinya sunnah menjadi selain sunnah, yang tadinya mengetahui mana yang tauhid dan syirik dan sunnah dan bid'ah menjadi awam kembali. Maka ini dikarenakan tadi ditutupi dari cahaya Allah. Maka mana pendalilan syaitan mengetahui perkara ini? Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Waqid Al-Laitsi. Berkata Abu Waqid, bainama nahnu julus inda Rasulillah fa'atahu thalathah. Maka datang kepada Nabi 3 orang menghampiri kepada majelis ilmu yang ada pada saat itu bersama Nabi di masjid. Kata Abu Waqid, namun dari 3 orang ini fa aqbala itsnan fadhahaba wahid. Dari 3 orang ini mengetahui majelis ilmu Nabi, 2 orang ini masuk ke masjid dan 1 orang tidak peduli, langsung pergi ke rumahnya dan tidak peduli dengan majelis ilmu dan tidak mau masuk kepada majelis ilmu. Maka kisah ini dilanjutkan dengan 2 orang yang masuk. Maka disebutkan oleh Nabi, fawajadal awal furjatan qaruba ila nabi fajalasa. Maka orang yang pertama melihat ada kosong tempat di depan, maka langsung duduk bersama orang-orang yang ada di depan. Maka mendengarkan hadis-hadis dari Nabi, wasiat-wasiat dari Nabi, Al-Quran dan Sunnah yang keluar, ilmu dari Nabi yang diturunkan oleh Jibril dan Jibril dari Allah. Maka yang kedua merasa malu karena baru pertama kali masuk kepada majelis ilmu, maka dia malu dan berada di belakang. Kemudian yang ketiga mendapati majelis ilmu dan dia lenggang kangkung, tidak mau masuk dan menuntut ilmu seperti kedua temannya. Maka setelah selesai Nabi mengajarkan ilmu, kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi akhbari haula as-salasah. Maukah kalian wahai para sahabatku, aku berikan kepada kalian gambaran bagaimana 3 orang tadi, yang mana mengetahui ada majelis ilmu, kemudian sikap mereka terhadap ilmu. Mau aku beritahukan? Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, amal awal, adapun orang yang pertama yang mendapatkan dia itu tempat yang kosong di depan, kemudian dia mendengar ucapan Nabi, tidak ada mikrofon, maka semakin dekat semakin jelas. Maka dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi dengan jelas. Maka fa'awahu awahullah ilaih, maka dia itu bersegera ingin mendapatkan ilmu, nur dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah, hidayah. Maka Allah membukakan hidayah yang luas baginya. Fa'amasani fastahyahullah ilaih. Maka yang kedua, orang ini dalam keadaan malu-malu, duduk di pojok dan mungkin terdengar ucapan Nabi atau tidak, hanya separuhnya yang terdengar dan seterusnya. Maka fastahyallah ilaih, Allah pun malu-malu kepadanya dalam memberikan hidayah. Diberikan ilmu apa yang dia dengar, diberikan hidayah apa yang dia malu-malu tadi, setengah-setengah. Adapun yang ketiga, kata Nabi, mengetahui ada majelis ilmu di sekitarnya, mengetahui dia itu duduk di tempat ma'had majelis ilmu, fa'aba, maka dia enggan, fadhahaba, maka fa'aradallahu anhu, maka dia menolak, tidak mau duduk bersama Nabi, tidak mau cahaya, tidak mau ilmu. A'radallahu anhu, Allah memalingkan hatinya. Maka di sini awas bagi mereka orang-orang yang mengetahui ada majelis ilmu, kemudian berpaling, kemudian sibuk, makruf perkaranya fikih, tentang masalah sholat kita udah tahu dari dulu. Masalah apa yang dipelajari kitab tauhid kita tahu, menyembah Allah yang esa, sudah selesai. Maka bukan masalah perkara-perkara itu, tetapi masalah orang yang lari dari menuntut ilmu
karena dunia, karena sebab yang lain, maka a'radallahu anhu, awas, di garis atas ucapan ini kata Nabi, a'radallahu anhu, Allah memalingkan hatinya dari cahaya Allah. Maka ini sesuai dengan ucapan Allah di dalam Al-Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, di saat mereka berpaling dari kebaikan, berpaling dari majelis ilmu, azaghallahu qulubahum, yang tadinya sunnah, maka dia akan menjadi selain ahli sunnah. Bahkan yang tadinya mempunyai ilmu sekarang menjadi orang awam. Dan yang tadinya sibuk mengajari Al-Quran, membaca Al-Quran, sekarang sibuk dengan urusan dunia, bahkan urusan hobi dan sebagainya. Maka disibukkan perkara-perkara dunianya. Maka disinilah disebutkan oleh Nabi, falamma a'radallahu anhu. Dan ini juga sesuai dengan perintah bagi mereka orang-orang yang mengetahui ada majelis ilmu untuk hadir. Hadis yang datang dari 5 sahabat, dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dari Abi Hurairah, dari Aisyah dan Mu'ad ibni Jabal, yang mana hadis ini bisa naik kepada sahih li ghairi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian mengetahui dan melewati majelis-majelis ilmu, di masjid kalian ada majelis ilmu atau di tempat ada kajian ilmu, kalian mengetahui, farta'u. Apa kalimat farta'u? Fi'lun amr, wajib bagi kalian untuk singgah kepadanya. Apalagi pelajaran-pelajaran di sini mudah, hanya beberapa menit dan hanya setelah sholawat yang umum. Maka kita melaksanakan sholat dan duduk sedikit dan kemudian berpaling. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang mengetahui ada taman-taman surga, maka di sini keutamaan menuntut ilmu dan majelis ilmu, kata Nabi, taman-taman surga. Farta'u, agar duduk di taman-taman surga itu. Maka ditanya oleh para sahabat, wa mariyadul jannah, apa itu taman-taman surga yang engkau perintahkan agar kita duduk padanya ya Rasulullah? Hilaku dzikr, di riwayat majalisul ilmi, dia adalah lingkaran menuntut ilmu, dia adalah majelis-majelis ilmu. Maka barang siapa yang duduk di majelis ilmu, dinamakan duduk di taman-taman surga. Karena semakin banyak menuntut ilmu, semakin mudah kepada surga. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang terus menerus menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan to the paradise, highway to the paradise. Dia akan mudah untuk masuk kepada surga, jalan yang lurus besar, luas seperti jalan tol, masuk kepada surga dengan apa? Riyadul jannah tadi, dengan duduk di taman-taman surga. Maka dari sinilah kita harus banyak duduk menuntut ilmu. Dan bagi para penuntut ilmu yang hadir di sini semua, syukurilah nikmat Allah, di mana kalian menuntut ilmu dengan mudah, di mana kalian setelah melaksanakan sholat berjamaah, duduk sebentar menuntut ilmu, mendapatkan faidah-faidah yang besar dan menyebabkan kita semua masuk kepada surga. Namun barang siapa yang berpaling dari menuntut ilmu dan dia mengetahui di sana ada majelis, seperti di hadis tadi, fa'aradallahu anhu. Barang siapa yang dia mengetahui ada majelis ilmu dan berpaling, maka Allah akan berpaling dan memalingkan hatinya dari kebenaran. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Di khutbah yang pertama kita telah jelaskan bagaimana syaitan mengetahui rahasia bahwa penyebab al-inhiraf, penyelewengan seseorang dari jalan yang hak, baik yang tadinya dia memang belum hijrah dan terus dalam keadaan tersesat, atau dia dari keadaan sunnah kemudian menyeleweng kepada kelompok selain ahli sunnah. Syaitan mengetahui langkah-langkahnya apa. Di dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi tadi, barang siapa yang berpaling dari jalan menuntut ilmu, maka dia akan disesatkan oleh Allah. Maka oleh sebab itu tadi disebutkan, langkah pertama dari iblis, yutfi'un nur, mereka akan menghalangi manusia dari menuntut ilmu dan mematikan cahaya ilmu nur Al-Quran dan Sunnah dari Allah ini, agar apa? Yukhabbituhum, takhabbut, maka mereka tidak mengetahui mana kanan dan kiri karena gelap, tidak mempunyai cahaya. Bisa jalan langsung jatuh terjerembab ke jurang, tidak diketahui jalan, ataupun mundur ke belakang ternyata ada kawat berduri dan seterusnya. Maka syaitan mengetahui rahasia ini, maka yukhabbituhum, syaitan memalingkan mereka dari ilmu dan mereka hidup dalam keadaan kegelapan, sehingga syaitan mudah mengajak kepada kesyirikan, kepada mencintai kemaksiatan dan menjauhi kelompok ahli sunnah dan ahlu sunnah itu sendiri, karena dijauhkan dari cahaya sehingga membenci ahli sunnah dan membenci sunnah sama sekali. Maka di sini kita kembali kepada ayat Al-Quran bahwa telah disifatkan penduduk neraka itu kebanyakan bagaimana sifatnya. Apakah mereka alim ulama? Bisa jadi, namun jarang. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil. Dan jahil di sini bersifat umum. Bisa jadi dia memang orang kafir dan musyrik dan orang munafik yang tidak mempunyai ilmu sama sekali. Dan bisa jadi dia dari kaum muslimin yang tadinya mempunyai ilmu dan belajar kemudian berpaling sehingga dihilangkan ilmunya, dipalingkan hatinya oleh Allah, maka menjadi orang yang awam, menjadi orang yang bodoh kepada agamanya. Maka di dalam ayat banyak di Al-Quran, mereka yang menjadi penduduk api neraka, full house api neraka itu kebanyakan orang-orang yang bodoh dari ilmu syar'i, dari ilmu yang urgen. Tidak mengetahui tauhid dari kesyirikan, tidak mengetahui Islam dari kekufuran, tidak mengetahui mana sunnah dan mana bid'ah, tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Perkara yang urgen. Bisa jadi dia tadinya mengetahui kemudian lari dari menuntut ilmu, dijadikan kembali oleh Allah menjadi bodoh karena dipalingkan hatinya. Atau memang dia asalnya belum menuntut ilmu, sibuk dengan dunia, maka mereka ditenggelamkan oleh Allah di api neraka karena kebodohan, bukan karena ilmu. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan berapa banyak penghuni api neraka itu. Malaikat-malaikat melemparkan mereka kepada api neraka. Disebutkan sifatnya. Apakah mereka alim ulama? Apakah mereka para penuntut ilmu? Never ever. Bukan. Disebutkan mempunyai hati di dunia, mempunyai hati untuk mendapatkan hidayah. Walakin, tetapi tidak pernah mau berpikir untuk duduk di majelis ilmu. Tidak mau berpikir ini yang benar dan ini yang salah, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini kesyirikan, ini penyebab kepada kekufuran, ini penyebab kekuatan Islam dan iman. Tidak mau mempunyai hati, tidak mau duduk di majelis ilmu, dan mempunyai mata tetapi tidak mau melihat kepada dalil-dalil
dan mempunyai pendengaran tetapi tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan yang ada di majelis ilmu. Lalu mereka bagaimana? Hanya kerja, hanya mendapatkan uang, hanya makan, minum, tidur, dan melampiaskan syahwatnya di dunia. Maka Allah merekenkan, Allah memisalkan dengan hewan, bahkan lebih parah. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan keledai, mereka bagaikan sapi, bahkan ayam-ayam yang tidak mempunyai akal. Balhum adol, apakah cukup dengan dimisalkan binatang ternak? Tidak. Balhum adol, kata Allah, bahkan mereka lebih tersesat dari sapinya, dari kerbaunya, dari ayam-ayamnya. Kenapa? Karena manusia diberikan akal, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan hati untuk menerima hidayah, namun tidak mau duduk di majelis ilmu. Balhum adol, maka mereka lebih sesat dari binatang-binatang ternaknya. Ulaika humul ghafilun, maka itulah mereka orang-orang yang ghafil, orang-orang yang sibuk dengan dunianya dan lalai dari ilmu syar'i. Dari ayat ini kita mengetahui penduduk api neraka apa? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bego, orang-orang yang tidak faham kepada agamanya. Dalil yang kedua, di dalam surat Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir faqadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka di dalam ayat ini disebutkan, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Di saat para malaikat melemparkan zumara, melemparkan faujun, maknanya jumlah yang besar dari manusia dan jin kepada api neraka. Apakah malaikat hanya melemparkan begitu saja? Malaikat mempunyai perasaan juga. Maka mereka mengatakan, ya, berapa banyak dari tadi dimasukkan kepada api neraka? Apakah tidak ada penyeru kepada kalian? Dan apakah kalian tidak mempunyai akal untuk duduk dengan penyeru itu dan menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah? Bertanya para malaikat. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Penjaga api neraka menanyakan, alam ya'tikum nadhir? Apakah tidak ada penyeru sampai kalian berbondong-bondong zumara masuk kepada api neraka? Apakah tidak ada yang menyeru? Kalau kalian hidup setelah Nabi Muhammad, tidak ada nabi, namun ada da'i ilallah. Qalu, maka mereka mengatakan, bahkan telah datang penyeru. Wa kadzabna, dan kami mendustakan dai-dai ini. Kami tidak mau duduk dengan dai itu. Lalu bagaimana? Mendingan sibuk dengan dunia daripada duduk di majelis ilmunya. Maka kami mendustakannya dan kami tidak mau duduk. Ini dia alasan di dalam surat Al-Mulk ini, bahwa mereka mengetahui ada penyeru. Kalau Nabi sudah meninggal dari zaman dulu, ada dai-dai Allah, ada datang bahkan dekat dengan kami, namun kami tidak mau duduk dengannya. Maka di akhirnya disebutkan, waqalu, mereka setelah itu menyesal di saat terbenam di neraka sa'ir, dipanggang, baru menyesal. Kenapa dulu tidak menuntut ilmu? Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Oh, seandainya kita dulu duduk bersama mereka, tidak lewat begitu saja, tetapi duduk bersama mereka. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami menggunakan akal, membuka hati dan mendengar apa yang diucapkan, tidaklah kami tenggelam di neraka sa'ir ini. Mereka the big regret, mempunyai penyesalan yang dalam dan besar, namun tidaklah yang namanya penyesalan kecuali di akhir. Akan kembali kepada dunia untuk hadir di majelis ilmu.
Sudah tidak ada lagi dunia, tidak ada lagi majelis ilmu. Para pengajar-pengajar dan para penuntut ilmu sudah masuk kepada surga. Maka apa daya kebodohan yang menyebabkan mereka masuk kepada api neraka. Maka kita tutup dari pembahasan ini dengan, maka oleh sebab itu, selama kita masih hidup di dunia, bagi orang-orang yang mempunyai akal, bagi orang-orang yang mempunyai hikmah, agar memahami hakikat bahwa kita diperintah untuk menuntut ilmu. Janganlah disibukkan dunia-dunia kita dari menuntut ilmu, tetapi justru kebalik, kita mengambil dunia hanya apa adanya. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Ambillah untuk makan dan minum, namun untuk ibadah, terutama yang paling penting menuntut ilmu. Karena berapa manusia yang hanya beribadah tanpa menuntut ilmu, dia di hari kelak akan mendapati tidak ada pahala-pahala yang dia amalkan dengan lelahnya. Kenapa? Karena habaan mansura, tidak sesuai dengan niat ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah-sunnah, sehingga kerja badannya dia dan lafaz-lafaz dari mulutnya yang keluar dari zikir-zikir, semuanya dalam keadaan bid'ah, tidak diterima. Maka oleh sebab itu, yang terakhir kita mengingatkan bahwa Allah di dunia ini, di mana kita membaca Al-Quran, Allah telah membedakan mereka orang-orang yang mempunyai ilmu dan mereka orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Gambarannya sangat jauh. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun." Katakanlah, hal di sini hal ismun istifham ingkari, mengingkari, bukan maknanya pertanyaan apakah, tetapi tidaklah. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, tidaklah sama orang-orang yang menuntut ilmu dan mempunyai ilmu dengan orang-orang yang bodoh dan yang lari dari ilmu. Tidaklah sama. Dari ayat ini, mari kita berpikir bahwa Allah telah membedakan. Dan disebutkan, "Qul hal yastawi." Apakah berbeda orang-orang dalam keadaan al-a'ma wal basir? Qul hal yastawil a'ma wal basir. Maka katakanlah kepada mereka, apakah sama orang yang buta tidak mengetahui ilmu? Seperti tadi, syaitan ingin mematikan cahaya nur dari Allah agar yuhabbituhum, agar mereka dalam keadaan gelap gulita, tidak tahu mana yang halal dan yang haram, tidak tahu mana yang sunnah dan bid'ah, tidak mengetahui mana yang tauhid dan syirik dan kufur dan Islam. Maka inilah dari ayat. Dan yang terakhir disebutkan, perbedaan yang jauh ini, hal yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Berkata Imam Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah di Madarijis Salikin rahimahumallah, ayat ini, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Allah bedakan perbedaan yang jauh di ayat sebelumnya tadi apa? Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh kepada agamanya. Qul hal yastawi alladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh kepada agamanya. Dan tidak sama orang yang sibuk menuntut ilmu dengan orang yang sibuk menuntut dunia dan tidak mau duduk di majelis ilmu. Tidak sama. Dan disebutkan, qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama ataupun tidaklah sama orang yang buta kepada ilmu agama dengan orang yang melihat dan pandai kepada ilmu agama? Kata Ibnul Qayyim, dua ayat ini disebutkan tidak sama, menunjukkan perbedaan yang besar. Apa jembatan perbedaan yang besar? Perbedaan penghuni surga dengan penghuni neraka. Orang-orang yang mempunyai ilmu di dunia sibuk dengan ilmunya, masuk surga. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bego dari ilmu agama dan tidak mau duduk di majelis ilmu,
maka perbedaan mereka antara surga dengan neraka, maka di ayat yang terakhir tadi, la yastawi ashabun nari wa ashabil jannah, ashabun nar ashabul jannati humul faizun. Tidak sama, kata Allah, mereka orang-orang yang bodoh masuk kepada surga, dan mereka orang-orang yang bodoh masuk kepada api neraka, dan orang-orang yang pandai kepada agamanya masuk kepada surga. Maka penduduk dari surga itu humul faizun, maka mereka orang-orang yang menuntut ilmu dari penduduk-penduduk surga itu, mereka orang-orang yang bahagia. Ini tafsir dari Imam Ibnul Qayyim, menunjukkan Allah menyebutkan tidak ada persamaan, bahkan perbedaan antara orang yang menuntut ilmu dengan orang yang bodoh kepada ilmu. Perbedaan yang jauh, bagaikan penduduk surga dengan penduduk api neraka. Maka inilah dari kesimpulan yang bisa kita berikan dari dua khutbah ini. Sekarang marilah kita berdoa, as'alullahal karim Rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia, wa an yahfadha wulata umurina, wa an yursidahum ila tariqil haq, wa an yurziqona rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, wa an yurziqona ilman nafi'an mubarakan. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah negara NKRI tercinta ini, dijauhkan dari fitnah-fitnah yang besar, dan jagalah para pemimpin-pemimpin negeri kami, Pak Prabowo sebagai presiden dan kabinet kementeriannya yang baru. Maka bimbinglah mereka kepada jalan-Mu ya Allah, agar konstitusional dan undang-undang, the rules yang mereka buat sesuai dengan perintah-Mu dan larangan-Mu ya Allah. Maka jagalah pemimpin negeri kami, karena di saat pemimpin negeri kami dalam keadaan mendapatkan hidayah, berjalan di atas siratil mustaqim, dan kita rakyat yang diperintah taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin kalian. Kita rakyat yang taat kepada pemimpinnya, yang pemimpinnya takut kepada Allah, maka negeri ini akan menjadi negeri yang tentram, gemah ripah loh jilawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga kita memohon kepada Allah, wahai Allah, Engkau telah mengetahui bahwa dakwah di Ma'had Mukbil ini dakwah yang free of charge, gratisan. Maka di belakang layar banyak saudara-saudara kita yang membantu untuk membayar listrik, membantu untuk membeli beras, membantu untuk pembangunan Masjid Nisa dan yang lainnya, bahkan membantu untuk mengirim para penuntut ilmu setiap tahunnya ke Yaman. Maka kami mendoakan mereka, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Wahai Allah, panjangkan umur-umur mereka, yang mana semakin panjang usianya, semakin banyak amalan-amalan solehnya. Dan wahai Allah, bimbinglah mereka selalu di dalam agama-Mu, beristiqomah hingga meninggal mereka dalam keadaan Islam. Dan jadikanlah infak-infak mereka, baik dengan ide-ide pengajaran dan juga dengan donasi uang, agar semua dari apa yang mereka sedekahkan dan berikan menjadikan mizan yang berat, mizan hasanat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Allah mengetahui keadaan ini sesuai janjinya, man yansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah dan dakwah Allah, maka Allah pasti akan menolongnya dan menjayakan orang-orang yang menjayakan agama Allah. Istau tarasu saw sufufakum, rapatkan luruskan saf,
Salatlah dengan sandal-sandal kalian, karena ini adalah sunnah. Sallu fini alikum khaliful yahud. Dan kita memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk salat dengan sandal di masjid ini. Hidupkan sunnah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikri sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalli bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma'idhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma'idhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at
wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum.